kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kami tim pembelajaran daring Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan kami, saya Farudin. Saya Muhammad Yusuf. Saya Rinaldo. Saya Didik Santoso. Saya Fajar. Saya Darko. Saya Nurul Siminarti. Saya Azizatul Munawaroh. Saya Sutanti. Kami akan membahas materi Laboratorium Aplikasi Komputer Yang mencakup Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung di kelas aplikasi komputer bersama saya Farudin dan tentunya tim dosen aplikasi komputer yang lain. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai pengenalan komputer dan sistem operasi, di mana kita akan membahasnya secara umum, secara general aja, untuk mempermudah pemahaman dasarnya. Oke, kita langsung aja pada awal pengenalan. Di sini kita akan membahas tentang pengertian komputer. Nah, dalam bahasa Latin ya, asalnya kenapa disebut komputer itu dari bahasa Latin yang artinya itu adalah compute. Compute, menghitung. Kalau kita definisikan secara sederhana, berarti komputer adalah alat yang dapat melakukan proses perhitungan. Memang sederhana, karena dulu pada awal komputer itu diciptakan dengan konsep yang sederhana. Lalu kenapa disebutnya perhitungan? Kalau kita berpikirnya secara luas, proses perhitungan di sini tuh kita dapat mengartinya sebagai proses pengolahan data, di mana data itu dapat berupa angka, aritmatik, atau logika. Selanjutnya, komputer itu terdiri dari apa aja sih gitulah. Pada dasarnya komputer itu terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah hardware, software, dan brainware. Hardware mungkin teman-teman ini sudah paham ya, apa sih maksudnya hardware itu? Ya, hardware itu adalah perangkat keras, di antara CPU, monitor, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, software. Nah, software ini adalah perangkat lunaknya atau sistemnya, di mana sistem ini bisa merupakan sebuah sistem operasi, sebuah sistem under DOS, under Windows, dan lain-lain, dan sistem aplikasinya. Ini 2 hal yang berbeda, tapi nanti kita akan membahas ini. Lalu yang ketiga adalah brainware. Brainware ini adalah kita, user, manusia, di mana user itu bisa berperan sebagai sistem analis, programmer, atau user application. Di sini biasa disebut dengan operator, gitu ya. Oke, sebenarnya komputer itu jenisnya itu bisa dibagi banyak. Artinya banyak begini. Bisa dibagi berdasarkan dengan data yang diolah, bisa juga dibagi berdasarkan ukuran, juga berdasarkan dengan fungsinya. Tapi di sini kita akan membahas jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama adalah jenis komputer analog. Nah, apa sih ini, gitu kan? Komputer analog ini adalah komputer yang menganalisa dan perhitungan secara analog. Secara analog ini kita garis bawahi di sini tanpa melalui proses konversi digital. Kita akan bahas juga ini sedikit, kita akan membahas apa sih proses konversi digital itu. Pada komputer analog ini komponen elektronik merupakan perangkat inti, karena dia yang akan memegang peranan penting dalam prosesnya.
atau dalam syaratnya dikenal dengan operational amplifier. Dan komputer analog ini bisa melakukan pengolahan data yang bersifat kontinu dan berhubungan langsung dengan data fisik dan angka. Data fisik ya, data fisik ini artinya seperti ini. Kalau kita saya ngambil contohnya aja, misalkan di gunung kita ingin mengukur tingkat getaran dari gunung tersebut. Ini kita bicara mengarah juga kepada salah satu contoh jenis komputer analog. Kenapa kita sebut di sini dengan berhubungan langsung dengan data fisik? Artinya begini kan ya. Kalau komputer yang ingin mendeteksi dengan getaran sebuah gunung misalkan, harus menggunakan sebuah panel detection panel yang harus kita tancapkan ke tanah yang lokasinya berada di gunung, supaya panel itu detection itu bisa memberikan sinyal getaran kepada komputer yang nanti outputnya itu akan dibikin dalam bentuk grafik. Seperti itu sepertinya cara kerjanya alat seismograf. Itu contohnya kenapa kita sebut dengan data fisik. Dari data fisik ini yang data bisa berupa berupa getaran, ini akan diolah, yang outputnya nanti juga bisa merupakan sebuah angka, di bawahnya bisa juga merupakan sebuah angka. Nanti kita akan melihat beberapa contohnya biar kita bisa lebih paham. Oke, nah ini contoh komputer analog. Ini teman-teman sepertinya sih sudah kenal ya, apa ini. Saya kasih 3 contoh komputer analog seperti terlihat manual gitu ya. Oke, yang pertama ini adalah seismograf yang tadi saya berikan contohnya di awal tadi. Kenapa disebut analog? Tentunya dia akan menerima data inputan berupa deteksi getaran. Jadi inputnya itu adalah sebuah getaran yang akan diolah, diproses, dan menghasilkan data berupa seperti grafik-grafik seperti itu ya. Kita terlihat ini ya. Ini adalah seismograf. Contoh lainnya adalah ini adalah voltmeter nih yang tengah nih. Dia itu alat untuk mengukur arus atau tegangan. Jadi inputnya apa? Inputnya tidak seperti biasa, tidak seperti kalau kita menginputkan dalam sebuah keyboard kita ngetik itu sebuah input. Ini tidak. Inputnya ini adalah sama seperti tadi panel detection yang harus kita tempelkan atau kita dekatkan, minimal kita dekatkan pada benda yang mengandung arus. Dari situ detection ini akan memberikan informasi tentang kuat lemahnya arus yang berada atau yang kita tempelkan tersebut. Nah itu berarti kan tetap harus berhubungan dengan fisik. Contoh lain, nah ini sih tidak asing nih, yang punya motor tidak asing. Ini adalah contoh speedometer. Ya, speedometer juga termasuk dalam komputer analog. Kenapa dibilang analog? Dia continue. Continue artinya apa? Dia bekerja secara continue berdasarkan data yang diterima. Data diterima itu kalau untuk speedometer itu seperti apa? Dia melalui media detection juga, bentuknya kabel. Yang sinyal inputnya itu berdasarkan jumlah putaran atau rotasi roda, seperti itu kira-kira. Makin cepat, ya makin tinggi itu jarum yang di speedometer. Seperti itu kira-kira. Dia itu continue. Artinya continue itu adalah perputaran roda itu terus. Selama roda itu berputar, alat ini akan bekerja, akan menunjukkan cepat atau lambatnya perputaran roda. Seperti itu kira-kira. Ya, itu pengertian dasarnya ya secara umum. Kenapa disebut berhubungan dengan data fisik dan secara kontinu. Itu analog. Next. Jenis yang kedua adalah komputer digital. Nah, kalau komputer digital ini sebenarnya adalah komputer yang sudah sering kita gunakan ya. Oke, kalau dari pengertiannya adalah komputer ini dapat mengolah data yang bersifat kuantitatif.
kuantitatif itu kan kita paham ya. Di sini adalah seperti angka, huruf, dan lain-lain yang dalam prosesnya melalui tahap konversi digital. Oke, sama seperti tadi. Konversi digital ini kita garis bawahi dulu, nanti kita akan sedikit membahas mengenai apa sih maksudnya konversi digital. Pada komputer digital ini, inputan itu akan dikonversi secara digital dalam bentuk angka 0 dan 1. Nah, itu yang disebut kita dengan binary digital. Jadi pada intinya komputer digital itu hanya mengenal data berupa angka 0 dan 1. Lalu gimana caranya? Dia bisa melakukan sebuah proses dan menampilkan sebuah output. Oke, nanti kita bahas. Selanjutnya kita akan lihat nih. Ini adalah contoh komputer digital. Yang pertama adalah kalkulator. Jelas, kalkulator bisa melakukan proses data di mana inputan datanya adalah berupa angka dan menghasilkan informasi berupa hasil calculation, dan hasilnya juga berbentuk dengan angka gitu ya. Nah, jelas ini adalah komputer digital, kita paham semua. Nah, yang kedua ini adalah alat atau komputer yang bisa mengolah kata. Contoh yang saya tampilkan ini adalah sebuah dictionary, electronic dictionary. Kita mengenal dengan Alphalink ya. Padahal Alphalink itu adalah sebuah merek, tapi kita memang sudah terbiasa menyebut electronic dictionary ini adalah Alphalink. Dia menginputkan data berupa huruf, lalu diproses dan dikonversikan, ditranslate dalam berbagai bahasa yang hasilnya juga berupa huruf. Seperti itu kira-kira ya. Tapi tetap ini adalah digital. Kenapa digital? Nanti kita jelaskan. Lalu contoh yang bawah ini adalah contoh yang paling umum, paling sering kita gunakan. Bukan kita lihat lagi, kita memang sudah menggunakan ini. Oke, ini tidak asing lagi. Kita next. Yang ketiga, sorry ya, ini maksudnya adalah yang ketiga ya, bukan yang kedua. Yang ketiga ini adalah komputer hybrid. Hybrid itu adalah komputer perpaduan. Dari namanya juga sudah hybrid, terkesan sepertinya canggih. Ya, canggih. Komputer ini adalah mampu mengolah data dan memproses data serta memberikan output yang dilakukan oleh komputer analog dan digital. Jadi pada intinya ini adalah komputer hybrid ini bisa melakukan apa yang dilakukan oleh analog dan komputer digital. Tetapi komputer hybrid ini hanya memiliki kemampuan dalam spesifikasi untuk bidang tertentu saja. Oke, bidang tertentu saja. Contohnya dalam bidang kesehatan, militer, geografi, industri, dan lain-lain, banyak. Jadi itulah, hybrid itu memang digunakan untuk bidang-bidang yang spesialis. Contohnya apa sih? Oke, ini contohnya. Ini saya coba mengambil gambar sebuah proses ya, supaya ini bisa terlihat apa ya, alatnya dan ruang lingkup fungsinya. Ini saya ambil dari beberapa website dan saya cantumkan alamat websitenya karena ada kemungkinan ini berkaitan dengan hak cipta gambarnya, jadi saya harus menampilkan sumbernya. Yang pertama, contoh komputer hybrid ini adalah oke, ini kita langsung aja bahas. Ini terlihat seperti dokter yang sedang membedah, dan di sampingnya terlihat sebuah monitor yang menunjukkan grafik. Di samping grafik ada angka. Oke, jelas. Jenis komputer yang pertama ini bisa menggambarkan bahwa ini tentunya di bidang kesehatan ya, di mana ada sebuah grafik berjalan itu yang seperti data statistik yang berjalan. Itu adalah menunjukkan seperti denyut jantung. Kemudian di sebelahnya adalah angka, saya kurang paham pasti, tapi mungkin kira-kira seperti ini.
Angka yang ada di sampingnya adalah angka yang menunjukkan mungkin ada tekanan darah, ya mungkin seperti itulah. Tapi yang pasti bahwa seperti inilah ceritanya nih ya, komputer hybrid dalam bidang kesehatan yang ada di rumah sakit seperti ini kira-kira. Lalu yuk yang kedua, nih sini sebelah kanan nih. Ini dalam bidang militer ya, biasa digunakan dalam bidang militer. Ini adalah komputer radar. Komputer ini tentunya hanya bisa bekerja dengan sebuah alat apa namanya yang seperti bentuk parabola kayak gitu ya. Dari situlah informasi bisa diteruskan ke komputer hybrid ini yang hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk sinyal radar seperti ini. Ini adalah komputer hybrid contohnya dalam bidang militer. Kenapa tadi kita sebut sebagai komputer untuk bidang tertentu? Ini kalau komputer radar yang biasa dipakai di militer terus kita terapkan di rumah sakit, tapi nggak akan berfungsi. Radar ini tidak bisa mendeteksi untuk pasien yang punya penyakit diabetes, tidak bisa dia memberikan radar. Kalau untuk alat-alat seperti itu sebenarnya sudah ada juga. Itu juga sangat termasuk salah satu komputer hybrid. Kalau kita pernah melihat sebuah smartwatch jam tangan yang bisa mendeteksi denyut jantung, kadar gula, kadar oksigen kita, dan kita hanya menggunakan sebuah smartwatch jam gitu ya, seperti jam ini. Itu salah satu hybrid juga. Lalu contoh yang terakhir, ini jelas BMKG WID. Ini adalah komputer yang digunakan oleh dunianya BMKB. Kita sekilas akan melihat bahwa di monitor itu terlihat seperti grafik naik turun. Terlihat suasana kerjanya, terlihat juga bahwa lingkup fungsinya ini sepertinya kita sudah bisa menebak. Gitu ya. Komputer di sini komputer yang hybrid di sini adalah berfungsi untuk mendeteksi getaran bumi. Ini akan sangat berfungsi untuk deteksi dini. Kalau mungkin sebuah gunung bisa deteksi akan terjadi gempa, akan terjadi sebuah gunung meletus, itu bisa dideteksi dini dengan menggunakan alat yang namanya seismograf. Kalau sebelumnya kita tadi ngasih contoh seismograf itu dalam bentuk analog, dan di sini sudah dalam bentuk digital. Tetapi informasi yang dibutuhkan oleh komputer jenis ini, yang seismograf digital ini, adalah tetap dia akan menggunakan sebuah panel detection yang tetap akan dihubungkan dengan lokasi di mana lokasi tersebut gitu ya, yang akan kita deteksi, yang akan kita cek, yang akan kita periksa mengenai lemah atau kuatnya getaran tanah tersebut. Tampilannya mungkin akan sama seperti tampilan seismograf yang sebelumnya, tapi ini sudah dalam bentuk digital. Oke, jadi itu kira-kira contoh dari beberapa jenis komputer. Itu masih secara umum. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam pengertian sistem operasi, atau kita sering menyebutnya secara keren OS. Komputer kamu OS-nya apa sih? Nah, kita sering dengar seperti itu. Oke, sekarang kita pahami dulu. Sebelum masuk ke dalam OS, sistem operasi, kita pahami dulu ya cara kerja komputer. Pada prinsipnya, komputer itu bekerja melalui 3 tahapan. Nah, apa aja? Yang pertama adalah komputer menerima input atau menerima data. Yang kedua, proses melakukan pemrosesan data yang tadi diterima dan menyimpannya
dalam sebuah storage penyimpanan, media penyimpanan. Lalu yang ketiga adalah output, keluaran atau report dari data yang sudah diproses. Ini tiga proses secara umum. Oke, ini ilustrasinya supaya kita bisa memahaminya. Input. Kalian kita proses pertama adalah input. Alur pertama tadi adalah input. Di sini saya menggambarkan sebuah keyboard. Kita bekerja pada sebuah komputer, kita sudah terbiasa menggunakan keyboard. Keyboard ini adalah merupakan sebuah media input device. Kalau di keyboard kita akan melihat angka dan huruf. Oke, nanti kita akan bahas tadi karena ini kaitannya dengan konversi digital tadi di awal. Oke. Lalu data yang kita input melalui keyboard akan diterima oleh CPU. Nah, ini saya gambarkan dengan CPU yang kita kenal. Gitu ya. Kita tidak akan mengupas dalaman CPU itu seperti apa. Tapi kita secara umum aja, di dalam CPU ini apa sih yang bekerja gitu ya, secara umum. Dalam CPU ini terdapat prosesor ya, Central Processing Unit. Ini IC, kalau kita bisa bilang itu adalah otaknya komputer. Dia akan melakukan proses pengolahan data yang diterima dari keyboard tadi. Oke, setelah dia proses, dia akan menyimpannya dalam storage. Di sini saya menampilkan dalam bentuk hard disk karena ini memang identik dengan storage penyimpanan. Dan ini adalah RAM, random access memory. Ini penyimpanan ini tidak dilakukan setelah proses pengolahan data ini selesai, tapi selama proses pengolahan data itu berlangsung, CPU ini, prosesor ini akan bekerja sama dengan RAM. RAM ini kalau kita istilahkan dalam diri kita itu adalah memori ingatan, yaitulah RAM itu adalah memori ingatan. Oke. Setelah data itu diproses, lalu akan ditampilkan dalam sebuah output device. Di sini saya memberikan gambaran output device-nya itu, alat keluarnya itu adalah berbentuk monitor dan printer. Karena memang kedua alat ini termasuk dalam kategori output device. Oke, saya kasih gambaran realnya aja. Kalau kita mengetik huruf A dari komputer, dari keyboard, itu prosesor itu tidak mengerti huruf A, tidak mengerti angka-angka yang ada di keyboard, tidak mengerti sama sekali. Lalu kenapa tiba-tiba muncul huruf A di monitor? Seperti itulah kira-kira. Ada proses yang disebut tadi adalah konversi digital. Huruf A akan dikonversikan ke dalam bentuk hexadesimal. Itu bentuk datanya lah ya, yang akan dikonversikan oleh prosesor ini ke dalam bentuk binari digital yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, itu. Secanggih-canggihnya komputer, secanggih-canggihnya teknologi saat ini, dia itu hanya mengerti angka 0 dan 1. Ya memang seperti itu loh faktanya. Kita mungkin belum tahu sampai sedalam itu. Apa iya angka 0 dan 1? Memang betul. Di situ adalah terjadi proses konversi digital dari huruf A ke hexadesimal. Dari hexadesimal lalu dikonversi lagi ke dalam format binari 0 dan 1 itu. Dan prosesnya itu berlangsung sekian detik. Sekian detik. Nggak nyampe 1 detik, mikrodetik lah mungkin lah. Sangat cepat sekali. Saking cepatnya itu sepertinya tidak terasa. Begitu kita tekan huruf A,
langsung di monitor itu muncullah huruf A. Saking cepatnya itu. Oke, tapi tidak semerta-merta huruf A kita pencet tiba-tiba di monitor muncul huruf A. Itu prosesnya terjadi, dan itulah yang disebut dengan konversi digital. Konversi digital. Oke ya. Next, kita akan masuk mengenai sistem operasi, operating system. Nah, ini apa sih ini operating system? Sistem operasi merupakan sebuah sistem software perangkat lunak. Oke, biar gampang kita pahamin adalah kita sepakat aja dulu bahwa ini adalah sebuah sistem, gitu ya. Sebuah sistem yang menjalankan fungsi dasar dari sebuah komputer. Oh, fungsi dasar. Maksudnya apa fungsi dasar? Ya, fungsi dasar di sini diartikan bahwa adalah komputer hanya bisa bekerja menjalankan fungsi komputer itu sendiri. Fungsi yang tadi compute dan mengolah data logical unitnya itu. Kalau sudah ada OS-nya tadi, sistem operasinya tadi. Lalu apa hubungannya sistem operasi dengan sistem aplikasi? Oh, beda sekali. Bedanya di mana? Kalau sistem aplikasi kita sebutnya dengan program ya, atau aplikasi. Dia hanya baru dapat bekerja atau baru dapat kita install setelah di komputer kita ini ada sistem operasi. Jadi gitu. Lebih dulu ada sistem operasi, kemudian baru kita bisa tanamkan atau kita install aplikasinya. Gitu ya. Lalu aplikasi itu seperti apa? Contohnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu adalah aplikasi atau program. Lalu OS-nya apa? Oke, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Ini adalah contoh sistem operasi yang banyak beredar, yang umum digunakan. Kita bahas sedikit satu-satu ini ya. Yang pertama adalah MS-DOS, Microsoft DOS. MS itu Microsoft, DOS itu adalah Disk Operating System. Kenapa dibilang Disk Operating System? Ini adalah komputer zaman dulu sekali. Mungkin teman-teman di sini belum mengalaminya, belum pernah menggunakannya. Karena ini memang sudah lama sekali. Jenis komputer IBM yang pertama menggunakan operasi DOS. DOS ini sistem operasi ini baru bisa kita gunakan dengan menggunakan sebuah disket ya. Kalian bisa cari kalau mungkin nggak tahu bentuk disket itu seperti apa gitu ya. Disket itu berupa piringan seperti film plastik dalamnya. Kita masukkan ke dalam drive, lalu komputer kita nyalakan, dia akan booting, akan menjalankan sistem operasi yang ada di disket tersebut. Dan pengoperasinya pun apa ya, kalau kita bilang kuno gitulah, karena kita harus menggunakan keyboard, full interaction. Kita mengetik, lalu hasilnya kita enter, akan muncul. Seperti itulah kira-kira. Tidak ada user interface-nya sama sekali, tidak ada. Hanya menggunakan line interaction, menggunakan keyboard, kita ketik, instruksinya kita ketik, lalu kita enter. Seperti dir untuk menampilkan jumlah file, banyaklah itu ya fungsinya. Tapi jangan salah, Microsoft DOS ini sekarang juga masih digunakan. Biasanya ini digunakan untuk bahasa dasar, apa ya, kalau misalkan kita menemukan sebuah permasalahan dalam komputer yang berbasis IBM, komputer IBM, itu terkadang MS-DOS ini masih digunakan. Oke, itu ya, ini masih operating system yang pertama, dan ini yang pertama kali saya kenal
selama saya dari awal mengenal komputer. Yang kedua adalah Windows. Ini sudah sangat familiar di telinga kita. Ini Windows ini adalah generasi setelah Microsoft Windows yang sama-sama dikeluarkan oleh Microsoft. Windows ini sudah mulai dengan user interface melalui GUI, Graphic User Interface, lebih mudah digunakan karena sudah mulai memasukkan fungsi kursor yang menggunakan input device itu menggunakan mouse seperti itu. Jadi tidak hanya menggunakan keyboard tapi sudah bisa menggunakan mouse. Kalau MS DOS itu belum bisa menggunakan mouse ya di zaman dulunya, di awal-awalnya itu. Tapi sudah masuk ke dalam operating Windows sudah bisa mengintegrasikan mouse. Jadi bisa menggunakan interface yang berbentuk Windows. Windows itu yang kotak-kotak ya. Box interface, kenapa disebut Windows ya seperti itulah. Lalu nextnya lagi nih, di sampingnya nih ada tulisannya Linux Operating System ya. Ini adalah sistem operasi yang bersifat open source. Open source ini artinya begini, kalau kita menginstal Linux dalam komputer kita, ini basicnya adalah free, ini adalah gratis. Untuk open source-nya itu banyak beredar di internet. Jadi memang ini diperuntukkan bagi para developer, bagi para pengembang. Jadi memang Linux ini cepat sekali berkembangnya. Walaupun memang lebih dulu Windows yang keluar, Linux ini kalau dari urutan munculnya Linux itu ada di belakang Windows, setelah Windows. Tapi perkembangannya dia sekarang bisa menyaingi Windows. Kenapa? Karena sifat Linux ini adalah open source. Dengan open source ini banyak pengembang, banyak developer yang mengembangkan Linux itu sendiri. Itu terbuka bebas. Oke, next. Ini dari lambangnya sih kita sudah paham. Si robot kecil. Ini Android. Ya, Android. Ini merupakan salah satu operating system juga, sistem operasi juga. Walaupun basis usage-nya itu beda, perangkatnya itu beda. Kalau ketiga tadi MS-DOS, Windows, Linux itu digunakan di dalam sebuah komputer desktop atau laptop, Android ini digunakan oleh biasanya itu adalah smartphone ya. Dalam handphone nih kita mah sudah paham lah ini semua Android ini. Tapi kita paham nggak kalau Android itu adalah termasuk dalam sistem operasi? Ya kalau sekarang kita benar-benar bisa paham ya. Jadi Android ini bisa dikatakan sistem operasi yang sama levelnya dengan Windows dan Linux. Oke, lanjut. Adalah Chrome operating system. Dari logonya ini kita kenal dulu, dari logonya ini seperti berbentuk browser Chrome. Dan kita tahu bahwa Chrome itu punya Google. Ya, memang. Chrome OS punyanya Google. Dikeluarkan oleh Google. Sama juga dengan Android yang sama-sama dikeluarkan oleh Google. Kalau Android ini berbasis smartphone, Chrome ini berbasis desktop atau laptop. Contoh yang terakhir di sini adalah Mac OS. Kalau dari logonya kita familiar sekali, Apple digigit. Ya, Mac OS ini memang keluaran Apple. Ini adalah sistem operasi yang spesial, artinya ini dia hanya bisa diinstal di perangkat yang dikeluarkan oleh Apple. Kita paham juga itu semua ya. Mac ini adalah singkatan dari Macintosh operating system. Itu sudah banyak versinya keluar sampai sekarang. Kalau kita menggunakan laptop yang berlogo Apple, bahasa kerennya mah Apple,
itu ada beberapa versi operating system seperti itulah, tapi memang ini ada spesialisnya ini. Kenapa spesial? macOS ini, Apple ini, dia itu masih sulit diretas, masih sulit terinfeksi dengan virus gitu ya, karena memang tidak umum. Yang lebih sering terserang virus itu adalah Windows ya, cuma kita paham lah ya. Jadi rekan-rekan, sekilas seperti itulah ya pengenalan komputer kita ini. Kalau rekan-rekan ini mungkin masih ada pertanyaan, bisa melalui kelas, silakan bertanya kepada dosen-dosen yang lain. Silakan kalian aktif. Kami ini berharap bahwa kalian tuh bisa aktif di setiap materi aplikasi komputer, karena ini adalah aplikasi yang sifatnya praktik, tapi dalam kondisi ini terpaksa harus kita jalankan secara daring, dan ini dituntut peran aktif kalian dalam setiap materi. Oke, terima kasih. Itu saja dulu video awal saya mengenai pengantar aplikasi komputer. Next video selanjutnya adalah mengenai materi aplikasi komputer yang akan dipelajari dalam kelas Applikom ini. Oke, silakan kalian buka video selanjutnya. Terima kasih. Cukup dari saya. Sehat selalu, jaga kondisi. Kita tutup video ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.